Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiani, NIM 190590500453. Di sini saya akan menjawab soal dari Bapak yang telah saya buat, yang sebanyak 15 butir soal dan 15 butir pertanyaan. Di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu dan saya menjawab jawabannya terus. 1. Sebutkan beberapa karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam ada 8. Yang pertama, takamul. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, harokah. Yang keempat, tafsil. Yang kelima, moralitas. Yang keenam, tahsini atau estetik. Yang ketujuh, elatis dan sistematis. Dan ke-8, humanis. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan manusia dari kegelapan. Kitab ini adalah kitab undang-undang yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Firman Allah yang Maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang berbahaya, dan merupakan obat bagi umat dari segala penyakitnya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma atau ijma berasal dari bahasa Arab, adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tahsin atau estetik? Tahsin atau estetik adalah keindahan pesan dasar yang bisa ditangkap dari makna khusus bahwa keindahan didudukkan pada kualitas kebaikan maslahat yang tertinggi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan takamul? Takamul ialah lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatu. Sebutkan macam-macam asas hukum Islam dan jelaskan. Macam-macam asas hukum Islam ada 2, yaitu asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran hukum Islam. Yang kedua, asas kepastian. Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan tertentu peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Yang kedua, asas hukum pidana terbagi menjadi 3. Sebutkan. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Yang ketiga, asas praduga dan bersalah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan asas kebolehan dan mubah? Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sebagian dari hubungan muamalah, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis atau sunnah. Segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau ada ditentukan lain dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ajaran agama Islam memberikan kesepakatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata atau baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, jelaskan fungsi asas hak milik. Fungsi asas hak milik adalah
menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Secara umum, hak milik berfungsi sosial diartikan sebagai hak milik yang dipunyai oleh seseorang yang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas harta pemilikan dibatasi dengan fungsi sosial dan rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan asas mendahulukan kewajiban dari hak. Asas mendahulukan kewajiban dari hak merupakan asas yang menitikberatkan pada kepentingan sosial. Asas mendahulukan kewajiban dari hak berarti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya terlebih dahulu dari menuntut hak, misalnya mendapatkan imbalan atau pahala. Setelah itu, ia melakukan kewajiban terlebih dahulu. Asas penunaian kewajiban lebih dahulu dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wan prestasi atau ingkar janji. Untuk pertanyaan kelompok 4, saya akan membacakannya. Yang pertama, bagaimana jika ada seseorang sering mengerjakan sunnah seperti berpuasa Senin Kamis, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, sedekah, dan mengerjakan sunnah lainnya, sedangkan hal yang wajib ditinggalkan, contoh seperti sholat sehari semalam 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tetapi ia naik haji ke Baitullah. Di sini saya bertanya, apa amalan akan diterima jika hanya mengerjakan sunnah dan yang wajib ditinggalkan? Jawabannya, hukum mengerjakan ibadah yang bersifat wajib adalah mutlak, harus dikerjakan, dan jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan mengerjakan ibadah yang bersifat sunnah, sifatnya adalah anjuran sebagai penambah atau penyempurna ibadah wajib. Jika seorang muslim mengerjakan ibadah sunnah, maka tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga memperoleh kesempurnaan nilai atau hakikat ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika meninggalkan ibadah sunnah, maka tidak diganjar dengan dosa apapun. Sementara jika kita meninggalkan ibadah wajib, ancaman dosa akan menyertai bagi siapapun yang melanggarnya. Nomor 2, bagaimana bentuk atau contoh ijtihad yang bisa kita lihat dalam kehidupan sosial kita? Jelaskan. Salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berupa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayar oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Sedangkan contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya.
merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. Nomor 3, apa pengertian dari sunnah? Sunnah diartikan kepada kenyataan yang berlaku pada masyarakat Rasulullah SAW atau telah menjadi tradisi umat Islam pada waktu itu, menjadi pedoman untuk melakukan ibadah dan muamalah. Sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Jelaskan sejarah dan perkembangan dalam ijtihad. Sejarah dan perkembangan ijtihad telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri adalah mujtahid atau ahli ijtihad. Pertama, ijtihadnya terbatas dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumannya oleh wahyu atau Al-Quran. Apabila hasil ijtihad Rasulullah SAW itu benar, maka turun wahyu membenarkannya. Dan jika ijtihad Rasulullah SAW salah, turun wahyu untuk meluruskannya kesalahan itu. Contoh ijtihad Rasulullah SAW yang mendapat pembenaran wahyu adalah ijtihadnya tentang pembebasan tawanan perang Bar. Ketika itu, umat Islam memenangkan pertempuran dan banyak tentara musuh yang tertahan. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Umar bin Khattab menjawab, tawanan perang itu hendaknya dibunuh. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menyatakan agar tawanan itu dibebaskan dengan syarat membayar fidyah atau denda. Rasulullah SAW lalu mengambil keputusan bahwa tawanan perang itu dibebaskan dengan membayar fidyah. Keputusan ini merupakan ijtihad Rasulullah SAW meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya. Lalu turunlah surah Al-Anfal ayat 61 sampai dengan 69 yang membenarkan ijtihad Rasulullah SAW. Adapun contoh ijtihad Rasulullah SAW yang salah ialah keputusan tentang pemberian izin orang-orang munafik untuk tidak ikut dalam peperangan. Lalu turun surah At-Taubah ayat 43 sampai dengan 45 yang menyatakan kekeliruan ijtihad Rasulullah SAW pada masa sahabat. Ijtihad mulai banyak dipakai karena dengan wafatnya Rasulullah SAW, wahyu dengan sendirinya tidak lagi diturunkan dan hadis juga tidak lagi bertambah. Demikian tugas UTS saya yang telah Bapak berikan kepada saya sebanyak 15 butir soal dan 15 butir jawaban dari kelompok yang sudah maju. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.